Udah tuh di jalan, gue balik kan sampai stasiun, dia baru bilang sama gue, kenapa ini serangannya bertubi-tubi nih, ada ini. Dia bilang, gue sebenarnya itu nyuri jimat nyokap gue dari rumah. Dia bilang gitu, bentuknya naga, kayak patung naga gitu, kalau patung kuningan gitu. Dikasih lihat, nih patah bang. Terus alasannya dia adalah bilang, Hai, selamat datang di Zen Podcast. Mungkin teman-teman punya cerita horor yang selama ini menghantui pikiran kalian, tetapi sangat sulit untuk diceritakan ke orang lain, atau bahkan gak berani cerita sama orang lain. Atau memang tidak ada tempat untuk kalian membagikan cerita kalian. Kali ini Zenti membuka kesempatan buat teman-teman yang punya cerita horor dan ingin membagikan cerita horor kalian seperti narasumber kita kali ini. Kita langsung sapa narasumber kita kali ini. Hai Bang. halo bang. Sorry nih, rada tadi sedikit molor Ya. karena ya ada sesuatu dan lain hal Aman. jalanan. Ya seperti itu. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu Bang. Boleh bang. Nama gue Kio bang. Dari Bang Kio. Glodok. Ya. Bang Kio dari Glodok. Ya. Kesibukannya mungkin? Gue barista bang. Barista. Wah, barista aja punya cerita horor. Apalagi teman-teman yang mungkin kerjanya di bidang-bidang yang nyerempet-nyerempet ranah sana ya. Wah, menarik. Kita mungkin langsung bisa dengarkan cerita horor dari Bang Kio. Bang, gimana awal mula ceritanya tuh Bang? Ini ceritanya sih waktu gue kuliah ya. Waktu kuliah? Iya. Oke. Sekitar tahun 2009-2010 lah. Oh, udah lumayan lama ya? Udah lumayan lama. Jadi waktu itu kan ada bakti sosial dari kampus. Itu sebuah program wajib buat para mahasiswanya supaya berbaur sama masyarakat. Nah di tahun-tahun sebelumnya itu kita ada di Rangkas Bitung. Ke daerah Rangkas Bitung. Banten. Oke. Cuma kali ini kita melipir sedikit ke daerah yang dekat, daerah Bogor. Oke. Karena dari Jakarta Timur ke Bogor itu kan nggak terlalu jauh ya. Nah, seperti bakso sebelumnya itu kita 3 hari, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah Jumat ini gue udah prepare sama anak-anak. Jumat pagi setelah kuliah selesai sholat Jumat, itu kita udah mulai prepare tuh bareng-bareng tuh, bawa ke tronton segala macem, sampai dapat makan siang. Itu kita makan, ada satu junior gue datang. Bang, nanti di sono kita bakal ketemu sama banyak nih. Sama banyak? Ya gue masih berpikir positif ya bang ya. Banyak orang, banyak penduduk. Oh iya, mungkin di sana disiapkan penyambutan. Ya. Karena ini kan sifatnya bakti sosial. Bakti sosial. Oke. Nah di situ, oh ya udah, banyak orang kan, udah gue bantuin ngangkat segala macem. Mulai tuh kita berangkat jam 4 sore. Cuma sebelum berangkat nih, temen gue yang cowok nih, kita sebut aja namanya Oki. Dia kan ada beberapa anak yang nggak ikut bakso. Akhirnya kan makanannya masih sisa nih. Iya. Ada juga yang udah makan di luar tapi dapat makanan masih sisa. Dia naruh di kolong tronton, bangku tronton. Kan tronton ada bangkunya tuh di kolong itu. Gue bilang, buat apaan sih Ki? Buat di sono bang. Ya elah, sono makan lagi, lu ngapain gitu kan? Udah buat di sono aja, dibilang gitu. Oh ya udahlah. Gue pikir, udahlah, serah dia buat apaan. Mulai tuh perjalanan jam 4 sore kita mulai jalan dari kampus, udah lewat tol. Tahu sendiri kan kalau misalnya Jumat sore itu jalan macet. Iya. Apalagi tahun segitu belum ada bus Transjakarta, udah cuman belum masif, belum ini. Jadi kemacetan masih di mana-mana. Lewat tol kita udah mulai keluar di daerah Bogor itu sekitar maghrib. Karena saking macetnya. Udah pas mau sampai di PB Dermaga itu sekitar jam setengah 7, jam 7 gitu. Gua kurang tahu, pokoknya udah gelap lah. Oke. Nah di jalan itu
Gue kan kalau misalnya naik tronton itu suka di belakang bagian tronton. Jadi ada tronton, nah itu ada pintu besi. Gue di belakang tuh kayak gantung gitu ngeliat di jalan. Dia di sebelah gue. Dia bilang gini, nunjuk ke arah jalanan, ke arah tanah lapang. Dia bilang, "Bang, di situ ada pasar, Bang." Pasar malam atau? Bukan. Jadi itu tanah lapang kosong. Dia bilang ada pasar. Tanah lapang ada pasar? Iya. Oke. Tanah lapang kosong ada pasar. Gue bilang, "Pasar apa sih Ki? Tanah kosong gitu?" "Enggak Bang, ada pasar." Halu lu, gue gituin kan. Udah jalan. Dia beberapa kali lemparin koin. Teng gitu kan. Gue bilang, "Buat apa sih lu lemparin koin?" "Biar gak ada yang ngikutin Bang." Oke. Nah itu gue masih belum ngeh tuh. Biar gak ada yang ngikutin. Udahlah, ini orang apa sih gitu kan. Beberapa temen juga bilang, nanya gitu, "Lu ngapain sih ngelemparin koin?" "Biar gak ada yang ngikutin." Udah sampai masuk ke jadi baksos kita kan di Bogor di kaki Gunung Salak ya. Oh, kaki Gunung Salak. Oke. Ini ngedenger kaki Gunung Salak aja sudah kebayang kita. Oke, lanjut. Tapi gue nggak usah sebutin nama desanya ya. Oke. Buat menjaga ini juga. Boleh. Terus udah nih, begitu udah tikungan masuk ke jalan daerah situ, itu kan mulai lumayan sempit ya. Dari yang tadi jalan gede, tahu kan kalau misalnya jalan ke arah ini gede, terus jalannya sempit kan. Nah udah mulai sempit, itu tuh udah mulai tuh dia ngomong lagi, "Bang, itu ada yang bawa motor, dia punya niat jahat sebenarnya, cuman dia nggak berani." Orang bawa motornya ya bangsa Jupiter lah. Iya Jupiter. Jupiter Supra gitulah pokoknya. Apaan sih lu? Gue bilang gitu kan. Udah dah, nggak usah ngurusin yang lain. Udah. Terus sampai di satu titik dia bilang gini, "Nanti kita bakalan lewati satu pohon yang itu daunnya tuh kayak gapura. Ngebentang dari ujung satu ke ujung lain. Itu udah kayak bikin gerbang, udah bikin gapura gitu." Gue mikir, apaan sih ini orang? Mikirnya enggak gitu kan. Nah pas dia bilang, "Nih Bang, bentar lagi Bang, kita lewat nih. Nih kita lewat nih." Set, pas dia bilang, "Nih kita lewat," tuh kan. Beneran lewat. Ada pohon itu? Ada. Nah logikanya adalah kita ngeliat ke belakang nih. Nggak tahu dong apa yang di depan. Iya. Dia bilang ada. Beneran ada. Gue langsung, ini orang kok tahu ya? Kok beneran yang dia bilang ya? Gue langsung mikir situ, jangan-jangan ya anak punya indra keenam atau bisa ngeliat gitu. Udah, terus di situ gue mulai nanya tuh, "Lu memang pernah kemari Ki? Pernah ke daerah sini. Dulu bakso sama radio juga diajengin abang gue," dibilang gitu. "Oh ya udah." "Terus makanan yang lu bawa buat apa? Buat penunggu sono?" Penunggu? Ya. Ini penunggu ini konotasinya apa? Konotasi Oke. Ini percakapan konyol antara lu dan temen lu. Gue susah komentar ya. Kenapa? Oke, lanjut dulu. Udah. Akhirnya kan karena kita udah kemalaman di mobil ya. Iya. Otomatis kan ada yang pengen ke toilet segala macem. Sempat berhenti tuh di satu tanah lapang sebelum kita lanjut lagi ke atas ke desa itu. Sekaligus ngelihat nih, ini jalan muat dia buat tronton. Soalnya kita bawa 3 tronton. Tronton atau mobil truk double nih? Tronton. Oh, tronton yang gede? Iya. Oke. Jadi kita buat 3 tronton. Yang satu buat barang, logistik. Yang satu buat tim yang pertama, ini yang tim yang kedua. Gue di tim yang kedua. Yang di belakang. Udah gitu. Udah nih, sempat merapat. Jadi itu buat anak-anak yang mau ke toilet, atau mau sholat, atau mau istirahat dulu gitu kan. Sekaligus ngelihat ke atas, ini masih bisa jalan ke tronton. Iya. Nah gue setelah sholat dan segala macem, minum, gue duduk di salah satu. Gue sih nggak tahu itu bangunan apa ya. Pokoknya kalau gue lihat dindingnya tuh kayak sekolah TK. Ada gambar ini kan, gambar kartun gitu kan. Ada mainan. Udah gue duduk di situ, gue sambil kayak nikmatin minum. Tiba-tiba gue ngedenger suara. Di balik suara ini kan, dekat situ ada kayak riak air ya. Kayak sungai yang kemercik air lah ya. Gitu. Dari sebelah kanan gue kedengar,
suara gitu. Suara cewek gitu. Suara cewek. Itu deket tapi jauh. Deket tapi jauh. Itu di telinga lu terdengar jelas. Bukan cuma 1, 2. Ada temen cewek lu mungkin? Temen cewek ada, cuman dia nggak ini lagi minum juga. Oke. Lagi minum juga kan nggak mungkin. Terus gue bilang, kebetulan ada si Oki nih. Ki, di sebelah gue ada apaan? Dia bilang, ada 2 bang cewek. Lu mau tahu apa? Dia bilang, apa? Yang satu kunti, yang satu lagi itu kayak cungko. Dia bilang cungko. Tau gak cungko itu apa? Apa? Hantu perempuan tapi pakai baju Cina, pakai baju kayak tongsang gitu. Kayak itu 2 katanya ada di situ. Sebelah. Makanya gue ngeliatnya kayak deket tapi jauh. Gue kayak, ini kok deket tapi jauh gitu kan. Gue bilang, lu serius Ki? Iya serius. Gue langsung berdiri ngelipir ada jauh udah. Gue bilang, gila gue gak mau duduk situ dah. Akhirnya udah selesai minum, gue balik ke tronton kan. Duduk nungguin laporan dari atas dulu. Itu gue lihat di samping itu ada kebun, kalau nggak salah pohonnya pohon ini pepaya. Ya, pohon pepaya. Jadi di balik pohon itu ada suara yang manggil Ki gitu. Dan temen lu kali bukan? Nah tadinya temen gue di samping, dia manggil Ki. Ki, Oki gitu. Tadi gue bilang, Ki ada yang manggil lu. Udah biarin aja, dia bilang gitu. Gue pikir gue doang yang denger. Nggak tahu temennya dia bilang lagi, Ki ada yang manggil lu tuh. Terus udah biarin aja. Sampai 3 orang bilang gitu. Gue sampai nyari siapa ya. Udah gak usah dicari bang. Gak usah dicari. Udah akhirnya gak lama tuh dapet tuh laporan. Bisa naik. Lanjut naik gitu kan. Kayak kita lanjut lagi naik. Tiap jalan gak lama sekitar 15 menitan berhenti lagi. Dari depan bilang, yang penunjuk ini bilang, kita gak bisa naik nih ke atas. Yang tronton nggak bisa naik, jadi terpaksa nurunin barang di sini, terus jalan kaki atau nanti ada mobil dari kampungnya, dari kampung buat bawa barang-barang ke atas. Oh ya udah, jauh gak kalau misalnya dari sini jalan? Nggak terlalu jauh, nanti ada ini kok, ada penduduk juga yang bantu naik. Ayo udah, gue bilang, Ki naik ke atas, ayo. Jadi posisinya gue, Oki, sama 1 cewek. Sebut aja namanya Cynthia ya. Jalan, kita dibantu sama beberapa penduduk. Itu bertiga tuh jalan duluan. Nah si Oki ini nggak bisa diem bang. Jalan kan tahu sendiri lah, itu malam udah sekitar jam 10 jam 11-an. Wow. Perkampungan gelap. Kita cuma bekal senter doang. Si Oki bilang, bang di depan ada asap. Gue lihat, apaan sih lu? Udah nggak ada apa-apa, nggak ada asap. Udah, terus ada pohon bambu nih. Dia bilang, bang di samping kanan ada kunti. Dia ngomong gitu, ada kunti. Terus di atas tuh ada cungko. Dia bilang lagi, udah. Gue bilang, udah Ki, jalan aja Ki, udah nggak usah ngomongin gitu. Gue bilang gitu kan. Udah jalan. Begitu nyampe di tanah lapang gitu. Jadi kan kita tenda tanah lapang, cuma tendanya belum kita bikin. Nanti begitu kita datang begitu semuanya udah kumpul baru dibikin tuh tenda. Udah begitu nyampe dia langsung tuh makanan yang tadi dia taruh di kolong itu udah diambilin kan, dia lempar ke kebun pisang. Jadi dekat situ ada kebun pisang, dilempar tuh tak. Dia bilang nih buat penunggu sini. Yang dibilang itu yang buat penunggunya, dilemparin tak biar mereka makan. Gue cuma liatin aja. Ya udahlah. Udah, akhirnya tenda jadi nih. Tenda jadi sekitar jam 11:30 lah udah jadi. Tenda panjang gitu, tenda tentara. Tenda barak. Udah, kita pada istirahat segala macem. Lagi itu kan gue sempet gabung di salah satu komunitas yang mempelajari ular. Ya, gue bilang gue mau jaga takutnya ada hewan ada ular atau ada hewan, jadi bisa jaga gitu kan. Nah posisinya ini tanah lapang, ini kebun pisang, di sini jurang, ini ada pohon satu gede deket jurang itu. Udah gitu, udah jaga. Gue sama si Oki kan
Gue di dalam teleponan kan, gue lagi tuh punya gebetan. Telepon-teleponan lah sampai tengah malam gitu kan. Si Oki bilang, bang sini bang, sini. Apaan Ki? Sini. Terus apaan sih? Gue bilang itu, gue lagi teleponan nih. Itu lihat. Satu juga langsung gue lihat. Gue bilang, nanti terusin telepon lagi ya. Tidur aja dulu, udah. Gue tutup teleponnya. Gue lihat, atau gak apa yang gue lihat bang? Apa? Di hamparan pohon pisang itu. Jadi ada 3 daun pisang yang bergerak sendiri. Jadi malam itu gak ada angin. Dia bergerak. Yang satu tuh gerakannya begini. Pelan gini. Yang tengah tuh begini. Yang belakang gini muter. Oh, 3 daun pisang beda-beda gerakannya. Logikanya kan kalau angin sama ya. Harusnya sama semua. Sama semua. Ini enggak, ini manggut. Yang ini geleng. Yang ini muter. Oh. Kayak gitu. Jadi wah. Gue bilang itu apaan Ki? Gue bilang gitu. Itu ada 3 anak genderuwo mau kemari. Aduh. Cuma dia nggak mau kesini, nggak bisa kesini karena ada kita. Dia bilang gitu. Pantengin tuh terus tuh. Itu lama bang, dari tengah malam kita liatin terus sampai gue bilang sama ini yang senior gue lagi, gue bilang, bang lihat bang ada apaan tuh bang? Dia bilangnya ada yang kencing kali, dia bilang gitu. Ada yang kencing kali. Udah jalan segala macem. Terus jam 3 pagi baru berhenti. Oke, jam 3 pagi baru berhenti. Akhirnya dari situ adalah udah berhenti kan, gue tidur lah, ngantuk tidur tuh. Udah siangnya nggak jadi apa-apa kan. Itu Sabtu. Hari Sabtu itu nggak kejadian apa-apa. Pas malamnya. Malam Minggu. Mau malam Minggu. Jadi itu dari Tanah Lapang ke rumah Pak RT itu turun lagi dikit, jalan setapak. Ini baru rumah Pak RT nih di bawah. Kita kalau misalnya mau mandi atau mau apalah, mau istirahat, mau nonton TV itu ke rumah Pak RT. Turun. Itu gua abis maghrib. Sekitar jam 5 lah, jam 5 gua mau turun ke rumah Pak RT. Itu rencana kan mau mandi, sholat maghrib, sama udah balik lagi kan. Nah di situ rencana juga Pak RT mau ngisi kayak ini ya, kayak sambutan di sana sekitar jam 9-an. Udah gue turun sama si Oki tuh, sama si Cynthia ini turun ke rumah si Pak RT, mandi, canda-canda dulu, ngobrol, baru balik tuh habis maghrib sekitar jam setengah, jam 7-an lah. Nah di sini nih mulai. Waktu itu center yang megang gue. Gue megang center, posisi gue di sebelah kanan, Oki di sebelah kiri, ini cewek tengah. Jadi posisinya sebelah kanan gue adalah kebun pisang. Pokoknya kebun lah, ada pohon pisang segala macam. Di samping si Oki ini jurang. Nah, di dekat rumah Pak RT ada pohon gede kan. Ada nih pas gue mulai jalan, sekitar 10 langkah dari rumah Pak RT udah lumayan ini, ada suara bocah di belakang. Hahaha, tahu gitu kan. Gue bilang bocah iseng nih, gue bilang gitu. Itu posisi jam berapa, sorry? Jam 7 malam. Udah mulai gelap. Gue center ke belakang, gue liat emang ada bocah. Udah lagi lari sono. Terus nggak sengaja nih muka si cewek ini, sisinya ini ke center sama gue. Dia bilang gini, lu apa-apaan sih nyenter muka gue, lu pikir gue vampir? Nah dia bilang gitu. Si Oki bilang, jaga omongannya. Si Cynthia ini kesal kan, apaan sih lu? Nggak jelas deh, jaga omongan lu. Nggak jelas lu segala macem. Terus setelah itu kita mulai masih jalan tuh, si Cynthia bilang, anjrit ada apaan tuh putih-putih di depan. Dia bilang tuh, gue bilang, Sin, lu diem, jangan banyak ngomong, lu mendingan nunduk baca-baca. Dia bilang gitu. Udah nunduk, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak pengen nengok bang. Nengok samping, set, lu tau gak apa yang gue liat bang? Dari balik pohon pisang itu ada pocong begini. Langsung, anjir ada di sebelah gue bilang gitu kan. Udah lu pada diem, lu baca-bacaan aja pada. Gue baca-bacaan gitu kan, jalan. Udah jalan. Udah dia juga kayak ngerangkul si Oki gitu kan. Jadi gue takut, udah gak apa-apa lu jalan baca-bacaan. Gak lama gue nengok lagi. Udah jalan kan tuh, gak lama gue nengok lagi. Udah gak ada, aman.
Oh udah gak ada, hilang udah itu? Udah gak ada, iya. Oke. Aman, udah jalan. Si Oki notice nih, dia bilang kok kayaknya jauh banget ya. Oh oke. Jalan jauh itu banget ya. Terus gue bilang, udahlah gak usah mikirin macam-macam, udah jalan aja. Terus dia bilang, ada putih-putih lagi. Udah lu diem. Sin, lu diem aja, gak usah liatin ke depan. Udah gue juga nyorot ke bawah kan. Gak berani gue nyorot ke depan. Sampai abis jalan naik itu ada tikungan. Nah tikungan ini kan udah main dekat rumah warga lah. Di itu tuh ada pohon-pohon ngerambat gitu. Jadi kayak bikin maze lah, kayak bikin lorong gitu kan. Si Cynthia bilang lagi, ada lagi asap putih-putih, dia bilang gitu. Gue sampai bilang, udah Sin, lu diem aja, lu gak usah ngomong, udah lu diem aja. Jalan. Nah, waktu itu kan udah kelihatan tuh lampu tenda kan. Cuma yang gue lihat tau gak apa bang? Ini lampu tenda semakin gue maju, bukannya semakin deket, dia semakin jauh. Semakin mundur. Makanya yang si Oki bilang, kok kayaknya makin jauh ya. Pantes gak nyampe-nyampe gitu ya. Kok kayaknya jauh ya kita jalan, kayak gak nyampe-nyampe. Nah itu tuh, sampai akhirnya di ujung gang, ini ada bapak-bapak mau masuk gang, dia nyorot 3 kali. Tap. Kita udah di mulut gang. Udah sampai di mulut gang, padahal tadi tengah-tengah tuh. Udah nyampe langsung, alhamdulillah udah keluar gitu kan. Udah keluar. Terus udah nih iseng-iseng lihat jam. Karena kan gue gak bawa HP ya, lagi pas turun tuh. Gue HP ditinggal di tas. Gue lihat jam. Itu ke jam berapa bang? Jam 9. Lo pada dari jam 7 tadi? Jam 7. Oh. Berarti lu jalan terus itu? Iya. Jam 9 dan Pak RT yang tadi di rumah belum ngapa-ngapain. Masih kayak pakaian rumah gitu. Dia udah ada di situ, udah ada di dekat tenda. Udah pakaian rapi, udah pakai batik. Padahal tuh cuma jalan setapak doang. Cuma jalan satu itu doang. Dan lu gak sempet ketemu tadi Pak RT jalannya atau mendahului lo nya? Enggak papasan. Itu jalannya kosong aja. Logikanya kalau misalnya waktu itu kan papasan kan. Iya harusnya ketemu. Iya ini enggak. Kosong aja. Oke. Udah tuh di situ gue ngikut lah. Kayak sambutan Pak RT segala macam deh. Begitu selesai kan udah nih acara bebas nih. Kita bebas mau ngapain. Ada yang penduduk, ada yang ini TV ini buat nonton gitu kan, tengah-tengah taruh di tenda segala macam. Udah, gue pas mau masuk tenda, jadi tadi kan gue bilang tuh ada satu pohon deket jurang. Gue sempet lihat ke atas bang. Gue iseng lihat ke atas tuh, apa yang gue lihat? Kunti lagi duduk di atas. Ngeliatin aja. Gue bilang sama Oki, Ki sini Ki, apaan? Lu tahu gak di atas pohon ada apa? Nah temennya yang so ini nih, pokoknya ada satu temennya yang so-soan lah dia. Ada apaan? Lu lihat aja dulu. Nah temennya bilang, gue nggak takut, gue mah serahin semua sama Tuhan, dia bilang gitu kan. Pas keluar gue sorot, langsung lari dia masuk tenda, takut. Dia tahu berarti ngelihat. Oh my god. Ngelihat terus si Oki bilang, udah biarin aja nggak usah diganggu, udah capek, dibangun udah capek. Udah nih. Ya pokoknya udah tuh setelah yang tadi tuh yang genderuwo itu, terus pocong sama yang kunti. Akhirnya kan besok paginya gue izin pulang duluan. Gue pikir gue capek dari kemarin, kagak beres-beres nih, gue balik lah. Si Oki ngikut balik, udah ngikut. Terus sebelum pulang dia sempat bilang gini, bang nanti di sini bakal rame nih bang. Di sini itu maksudnya di tempat pengungsian atau bukan di daerah situ, di daerah pokoknya di daerah, dia bilang pokoknya di daerah dekat situ lah ya. Bahkan rame nih bang, dia bilang gitu. Ada kejadian, dia bilang bakal ada kejadian. Kejadian apa sih? Pokoknya bakal ada kejadian aja, dia bilang gitu. Udah kan di jalan, gue balik kan sampai stasiun, dia baru bilang sama gue, kenapa ini serangannya bertubi-tubi nih, ada ini. Dia bilang, gue sebenarnya itu nyuri jimat nyokap gue dari rumah. Dia bilang gitu, bentuknya naga, kayak patung naga gitu kan, patung gitu. Dia kasih lihat, nih patah bang. Oh. Terus alasannya dia adalah bilang gue nggak deketin lu karena
kalau gue lihat lu masih punya keturunan penjaga sana, dia bilang gitu. Jadi supaya aman. Dari situ gue udah mulai konflik sama dia. Gue udah mulai, lu mau nyari mati sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Gue bilang gitu kan. Udah dari situ gue udah putus komunikasi sama dia. Udah nggak ada udah nggak ada kontak-kontak lagi lah. Ini ngeri sih, maksud gue. Nih yang pertama yang gue tangkap ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia bawa barang itu dan nyuri dari nyokapnya? Tujuannya apa sebenarnya? Itu lu sempet nanya? Gue sempet nanya. Oke. Dan dia bilang adalah gue cuma mau ngetes ini kekuatannya sampai mana. Ya Allah. Itu konyol sih. Tuh, itu konyol. Nah yang kedua, yang dia bilang di sini bakal rame. Itu kejadian bang. Apa itu? Itu tragedi Sukhoi dong. Jatuh. Pesawat Sukhoi. Iya. Jatuh. Dekat-dekat situ, dekat di daerah situ. Ya ampun. Dia bilang bakalan rame di sini. Aduh. Ini selain ini serem bang ya. Gue ngelihat gimana ya? Gue mengomentari soal ini deh, soal kejadian yang dia taunya deh. Gimana ya gue ngasih komentar nih ya? Gue rada susah cari kata-kata nih. Tapi intinya sebenarnya sixth sense itu kita anggaplah dia punya sixth sense dong. Iya. Indra keenam. Sebenarnya plus minus dong pada akhirnya ya. Iya bisa bilang. Plus minusnya adalah mungkin ada hal yang bisa kita tanggulangi agar tidak terjadi ketika kita memanfaatkan itu. Mungkin bisa jadi teman lu tadi atau lu balik dan dia ngikut tadi karena dia mungkin tahu bakal ada kejadian itu rame dan mungkin potensi masalahnya ada. Tapi nggak enaknya adalah lu juga jadi kena ya akhirnya ya. Lu jadi kena ngelihat dan lain sebagainya. Nah itu dia. Padahal lu sebelumnya maksudnya ada basic kesana nggak? Maksudnya kayak lu six sense juga atau? Gue nggak ada sih sebenarnya. Gue udahlah, gue pikir udahlah. Ya normal aja lah. Normal aja kan. Gue juga ngeliat kesana bukan buat kayak gitu kan. Gue ngeliat sana. Udah gue mau berbaur sama masyarakat, mau bareng-bareng teman-teman gue gitu kan. Benar. Kayak gitu. Jadi ya gue juga apaan sih lu gitu kan. Sebenarnya kita kalau mau bermain-main dengan hal kayak gitu, ya lihat-lihat lah ya mungkin ya. Karena hal yang sebenarnya mungkin kita tidak tahu keberadaannya bukan berarti tidak ada. Bisa jadi mereka eksis tapi kita belum nyampe aja ke sana gitu loh. Waduh. Benar. Iya, bener sih. Tapi gue juga pernah bang, gue pernah ada di posisi kayak lu nih. Jadi sebelumnya Zen Team itu kan pernah awal-awal buat itu kita penelusuran horor gitu bang. Gue sebelum membuat channel itu, gue sama teman itu penelusuran horor. Pernah terjadi pengetesan kayak gitu, dan posisinya gue nggak tahu. Dan kurang lebihnya sama bang. Pada akhirnya gue yang nggak tahu apa-apa jadi kayak kebawa juga. Jadi kayak ya susah juga gitu loh. Gue harus gue ngerti posisi itu, gue ngerti posisi lo. Oke, dari cerita lo mungkin sebenarnya ada pesan apa yang bisa lo sampein atau bisa kutipan apa yang bisa lo sampein ke teman-teman yang dengar ataupun yang nonton biar ada sesuatu yang bisa dipetik lah dari kejadian-kejadian itu. Kalau gue sih ini ya, kalau misalnya emang lu tempat baru, udah dah nggak usah pakai gegayaan mau ngetesin segala macem. Udah mereka emang ada, sebenarnya sih ada. Cuma asal kita nggak saling ganggu aja. Iya. Yeah. Mereka ada, ya udah mereka ada, tahu. Bahkan kan di Quran juga ada kan yang bilang bahwa Allah menciptakan jin, setan dan manusia. Iya. Berarti kan ada kan. Berarti cuma ada. Ya udah nggak usah ganggu, biarin aja mereka pada tempatnya. Karena kan udah ada lapisannya. Nggak usah kayak aku mau ngetes ini aku mau ngetes ini Iya, pada akhirnya memang kita sudah diciptakan di dimensi kita masing-masing ya. Kalaupun mau berinteraksi dengan dimensi kita manusia berinteraksi dengan manusia. Iya. Jangan sampai kita ada irisan dengan mereka. Ya mungkin irisan itu ada kan, bahkan ada sesuatu ada yang ngomong kalau sebenarnya mereka itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka lah gitu ya.
Tapi ini cerita gokil banget sih Bang. Ini cerita gokil banget dari perjalanan teror yang niat awalnya adalah membagikan bansos sampai akhirnya bakti sosial. Oh iya, iya, baksos sorry. Yeah. Kok bansos ya? Baksos, bakti sosial sampai akhirnya lu mendapatkan teror-teror gaib itu. Gue sih berharap ketika ada kegiatan-kegiatan positif jangan sampai ada dicampur adukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif lah ya. Jadi memang tujuan awalnya kita adalah untuk membagikan sesuatu yang baik, ya kita lakukan dengan cara yang baik, biar hasilnya juga baik. Ya. Kurang lebihnya begitu. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan Bang? Yang lain apa ya? Ya pokoknya itu aja sih. Itu aja ya. Oke, buat teman-teman yang nonton dan yang ngedengerin, sekali lagi segala cerita yang kita sampaikan kalian bisa ambil hikmahnya. Kalau ada sesuatu yang jelek ataupun kurang baik, silakan kalian buang. Tapi ketika ada sesuatu yang bisa kalian petik, bisa jadikan sebagai pelajaran, silakan kalian pelajaran seperti yang terjadi sekarang dan diceritakan sekarang. Bang, terima kasih banyak sudah membagikan ceritanya di sini. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf tadi sempat telat sedikit. Aman nggak apa-apa. Semoga nanti kita bisa, kalau ada cerita horor lagi boleh nanti kita sharing lagi. Tadi sempat kita mention juga beliau banyak cerita horor, tapi ini salah satu pembuka cerita horornya beliau. Terima kasih sekali lagi Bang. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor, jangan simpan cerita kalian sendiri. Bagikan ketakutan itu ke teman-teman yang nonton dan yang mendengarkan. Zen Podcast kali ini bersama gua Rudy Zen. Bye.